Selamat pagi adik-adik semua. Lause senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, hanya sebatas virtual. Tapi Lause mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini ditemani oleh Lause Iti dan juga oleh Lause Livia. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, kita langsung mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur di pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan bangun ya Tuhan, bernafas, dan kami mau memuji Tuhan dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kami hati yang mau fokus, betul-betul mau mendengarkan Tuhan dan juga memuji Tuhan, dan Tuhan juga boleh berkati Lause yang memimpin pujian dan juga Lause yang nanti akan bercerita. Terima kasih, waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lause sangat mengucap syukur sekali, Lause boleh berdiri di sini, bisa bersama-sama memuji Tuhan bersama adik-adik. Lause merasa Tuhan itu begitu baik ya, Lause Livia. Iya, betul sekali. Kita berdua masih dikasih kesempatan untuk melayani, dan Lause yakin Tuhan itu sungguh baik, adik-adik masih bisa bergabung bersama kita meskipun ibadahnya secara online tidak bisa bertemu langsung. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Mari bersama-sama dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan ya adik ya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu dengan penuh semangat. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjuk
setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, kita udah lama nggak bertemu ya secara face to face, tetapi Lause selalu mendoakan adik-adik, semoga hari-hari adik-adik yang adik-adik lewati semuanya baik-baik saja dan selalu penuh dengan tuntunan Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan lagu God Will Make a Way. Tuhan akan selalu membukakan jalan bagi kita semua nih, untuk Lause dan juga adik-adik yang ada di rumah. God Will Make a Way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Nah, adik-adik, Lause mau ajak kita semua bangkit berdiri, ambil sikap yang baik. Lause nggak mau lihat ada yang senderan, lenje-lenje, ada yang masih tiduran atau yang sambil makan. Lause nggak mau. Lause mau kita betul-betul ambil sikap yang baik karena kita mau bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Nah, bersama-sama kita bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita memberikan persembahan nih kepada Tuhan. Mungkin adik-adik selama ini udah menabung ya untuk diberikan persembahan waktu nanti saatnya tiba kita akan ketemu lagi. Nah, tetapi adik-adik bisa juga dengan cara melalui transfer. Caranya gimana nih Lause Iti? Nah, adik-adik, jadi kalau bisa dilihat di layar itu ada QR code adik-adik. Nah, mungkin bisa minta tolong papa, mama, atau koko cici untuk bantu scan QR code-nya. Nah, misalnya adik-adik mau memberikan nominal 50.000. Nah, ditambahkan angka 1 di belakang adik-adik. Jadi 50001 adik-adik. Nah, sekarang kita bersama-sama siapkan hati kita memberikan persembahan dan kita nyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milik. Sekali lagi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Lebih semangat lagi, beri syukur. Beri
beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Sesaat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu semuanya kita semua ambil sikap yang baik, kita mau menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita masuk di dalam doa dulu ya. Yuk kita mengambil sikap berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami dan Engkau sendiri yang mengajar kami di dalam firman-Mu. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita akan Lause akan menanyakan. Minggu lalu Lause Kristi membawakan satu gambar yang kemudian ditanya kepada kita. Kira-kira gambar apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Ada 2 perbandingan. Yang asli dan yang palsu. Palsu, bagus ya Kevin. Nah hari ini Lause akan membawakan satu gambar lagi yang hampir-hampir juga mau mirip-mirip. Ayo kita lihat gambarnya bersama-sama ya. Oke, kira-kira ini gambar apa ya ini? Coba ada yang tahu? Baju yang bagaimana ini? Baju yang bersih dan baju yang kotor. Iya, baju bersih, baju yang kotor, baju yang baru, dan baju yang lama nggak dicuci-cuci. Nah, Lause Anita tunjukkan gambar ini. Coba adik-adik, kalau adik-adik mau keluar, kira-kira kamu mau pakai baju yang baru bersih atau pakai baju yang kotor yang lama ini? Ayo, siapa yang mau tuh pilih yang mana? Coba baju yang kotor. Siapa itu yang pakainya baju Ayah. kotor? Aduh, bisa bau ya, apalagi ke pesta, ke sekolah itu tidak ada yang mau mendekat gitu ya. Biasa kita akan memakai baju yang bersih, baju yang baru. Nah, oke. Nah, kalau gambar ini Lause Anita tunjukkan apa sih hubungannya cerita dengan hari ini, apa tentang baju-baju sih? Oke, kita akan melihat selanjutnya cerita yang akan kita bawakan hari ini. Coba kita lihat gambar berikutnya. Oh, rupanya ini judulnya tentang mengenakan manusia baru ya. Nah, adik-adik tahu nggak orang yang di dalam gambar ini siapa itu? Ada yang tahu nggak? Dia sedang menulis surat. Waktu dulu Lause Cencu sudah pernah ingatkan, dia tulis surat ke siapa, ke siapa, ke siapa di dalam perjanjian baru ini. Paulus, ya betul ya, Rasul Paulus, dia di dalam rumah tahanan di Roma, dia habiskan waktunya untuk menulis surat. Nah, kali ini surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Nah, kita akan lihat ya, mengapa Rasul Paulus mau menuliskan surat ke jemaat di Efesus. Ternyata waktu dulu dalam perjalanannya, Rasul Paulus
memberitakan Injil kepada orang-orang di Efesus, dan orang-orang di Efesus banyak yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Banyak yang sudah bertobat dan menerima Tuhan. Nah, kali ini si Rasul Paulus kembali menuliskan surat ini untuk mengingatkan mereka supaya mereka jangan lupa bahwa mereka telah menerima kasih karunia, berkat-berkat besar yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Ayo kita ingat kembali ya, kita ulang. Kayaknya dulu sudah pernah diceritakan terus-menerus berkat-berkat apakah yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Nah, kita lihat ya, Allah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya, bahkan sebelum penciptaan. Ini adalah kedaulatan Allah memilih. Waktu itu kan ada cerita tentang tanah liat dan tukang priuk dan tanah liatnya, ya. Nah, kemudian melalui kematian Kristus di kayu salib, Tuhan menebus kita. Dia menggantikan dosa kita yang seharusnya kita ini dihukum. Tapi Allah mengampuni kita dan Dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita, kemudian memberi kita hidup yang kekal. Dan Allah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, ciptaan baru. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka diadopsi menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Dan mereka berkumpul menjadi satu gereja. Nah, di dalam gereja itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, orang-orang dari negara lain. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru dulu ngomongnya ada orang Yahudi dan orang Yunani, artinya orang-orang dari berbagai kalangan menjadi satu gereja, ciptaan baru. Dan nah, terakhir ini di sini Allah memberikan satu berkat yang besar, yaitu Allah mengubah dan Dia mau memulihkan gambarnya di dalam kita. Kenapa sih gambarnya di dalam kita harus diubah? Ternyata waktu kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, gambar rupanya Allah, karena Allah menciptakan kita di dalam gambar dan rupanya. Tapi karena dosa, maka gambar itu menjadi rusak. Maka Allah akan mengubah dan memulihkan kita kembali. Nah, kita akan lihat di sini ya. Nah, ini pemulihan ini dilakukannya ini ya, pemulihan ini kapan dimulai? Nah, kapan dimulai ya? Adik-adik ada yang tahu nggak pemulihan ini, rupa yang sudah rusak ini mulai dipulihkan itu sejak kapan sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih tahu Lause Anita? Kok semua pada diem ya? Nah, Lause Anita kasih tahu ya. Pemulihan itu dimulai sejak kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka dimulailah satu proses pemulihan itu. Nah, pemulihan ini akan berlangsung berapa lama sih? Prosesnya itu harus berapa lama sih? Apakah 1 hari saja gitu? Hah? Ada yang tahu berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 minggu? 1 minggu kah? Cukup nggak 1 minggu? Dipulihkan itu, dibentuk kembali lagi? Tidak. Enggak, iya. 1 bulan? Seumur hidup. Wah, hebat. Siapa yang jawab itu? Langsung nggak lihat tadi. Seumur hidup. Sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Ya berarti yang jawab tadi itu selalu mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Nah, tapi di sini siapa yang melakukan pemulihan ini untuk kita? Apakah kita sendiri? Wah, saya bisa nih. Saya bisa berubah. Saya bisa berubah. Pasti bisa berubah. Apa kita sendiri punya kekuatan itu untuk merubah? Ada yang bisa sendiri? Ya, mungkin ada ya, bisa ada. Sedikit-sedikit yang mudah-mudah saya bisa deh rubah. Tapi ternyata di sini
Rasul Paulus memberitakan bahwa proses ini dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita bertobat menerima Tuhan Yesus, ternyata Roh Kudus itu dimeteraikan, distempel, masuk, tinggal di dalam hati kita. Nah, Roh Kuduslah yang membantu kita berubah, ya, sedikit demi sedikit. Karena Allah tahu kita tidak bisa sendiri untuk merubah diri kita. Allah tahu kita lemah. Oleh sebab Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, Paulus cerita sampai sini ya. Kenapa sih Rasul Paulus mau ingatkan kepada jemaat Efesus ini? Nah, kita akan lihat latar belakang ya jemaat Efesus. Ternyata jemaat Efesus sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Injil, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Dan yang paling terkenal di situ ada satu kuil Artemis, yaitu menyembah kepada Dewi Artemis di sana. Jadi orang-orang sana mereka menyembah, ya, mereka adalah penyembah berhala. Mereka mengikuti budaya di Efesus. Karena kota Efesus ini adalah kota yang penting dan banyak orang-orang keluar masuk perdagangan, jadi campur aduk dengan segala macam budaya. Jadi Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah beda hidupnya. Mereka sudah jadi ciptaan baru, identitas baru, sudah berbeda dengan penyembah-penyembah berhala yang di sana. Mungkin juga mereka sudah berbeda dengan saudara mereka yang belum percaya Tuhan, berbeda dengan teman-teman mereka, ataupun dengan orang-orang di sana. Jadi Paulus mau mengingatkan mereka ya di situ bahwa mereka sudah punya identitas baru. Allah telah memutuskan belenggu dosa dan kemudian membebaskan mereka. Jadi hidup mereka harus punya perbedaan. Oke, nah bagaimana kita mengetahui seorang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus? Kita coba lihat gambar berikutnya. Yuk kita lihat. Nah adik-adik ada 3 gambar ya, adik-adik pasti tahu. Gambar pertama ini kira-kira orang ini profesinya apa sih? Polisi. Polisi. Wah, ada tulis polis ya. Ini polis bukan di Indonesia ya, seragamnya lain. Tapi kita lihat, dia berseragam polisi, terus dia berarti pekerjaannya polisi. Nah, kalau yang kedua, pasti tahu ya. Astronot. Astronaut, betul. Berarti kalau yang pakai baju gini, astronaut. Nah, kalau orang Kristen, bagaimana orang bisa tahu kamu adalah seorang yang sudah ditebus dan menjadi milik kepunyaan Tuhan, punya identitas yang baru? Bagaimana? Apakah kita harus pakai ini loh? Kaos yang terus ada salib yang gede, anting gede, kalung gede yang pakai salib. Terus tulisan I am a pure Christian gitu. Apakah dengan gitu orang tahu, oh ini loh orang Kristen gitu? Hah? Tidak. Begitu kan? Tidak. Wah, kalau tidak, kira-kira dengan cara apa ya? Ada yang tahu? Dari sikapnya sama seberapa dekat dengan Tuhan. Woi, 100, waduh pinter sekali. Lausu senang ini yang jawabnya ya. Yang lain jangan diam, yang lain juga ikut jawab ya. Dari sikap kita, satu perubahan sikap kita ya. Cara kita berpikir ya sudah harus beda. Terus harus mempunyai cara bersikap, bertutur kata, banyak sekali ya. Jadi Paulus ingatkan lagi, kita harus tanggalkan semua yang dulu-dulu itu, yang lama-lama itu. Terus kita harus pakai sekarang dengan identitas yang baru, anak Tuhan. Nah, kita akan lihat di sini di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ada perbedaan. Kalau yang sempat bisa buka ya Alkitabnya. Ini Lawson nggak ngambil semuanya. Ini ambil sebagian saja. Nah ini manusia lama
dan manusia baru ya. Nah, manusia lama, manusia yang cinta apa sih? Coba kita baca bersama-sama. Manusia lama cinta apa sih? Dosa. Dosa, suka berdusta. Terus suka Marah-marah. maksudnya bukan orang Kristen nggak boleh marah ya. Ini marah-marah yang nggak karuan ini ya. Kalau orang Kristen boleh marah sih? Boleh marah nggak sih? Boleh ya. Kalau untuk hal-hal benar boleh marah. Tapi bukan marahnya terus nggak karu-karuan. Terus mencuri. Mencuri di sini. Pak Usus saya tidak mencuri kok. Menyontek. Menyontek itu artinya mencuri karya orang lain ya. Menyontek. Terus ada lagi kata-katanya kalau ngomong 1, 2 kata keluar. Udah yang jorok ya. Dulu Lausu juga punya teman-teman yang demikian kalau baru ngomong. Wah semua kata keluar sampai Lausu punya telinga susah dengarnya, selalu ngomong kata-kata jorok. Nah, adik-adik pikirin ya, apakah adik-adik masih ada ini manusia lamanya. Terus suka bertikai ya, bertikai maksudnya bertengkar ya. Bentar-bentar baru di ngomongin sedikit, langsung bogemnya keluar ya, nggak senang. Ayo langsung, gini ya. Terus geram, marah, nggak boleh di ngomongin orang, langsung marah. Terus suka gosip, fitnah yang enggak gitu. Terus di dalam hatinya itu simpan dendam sehingga ada kepahitan ya, marah, dendam, awas lo gitu. Nah, ini yang diceritakan Rasul Paulus tentang perbedaan manusia lama dan manusia baru. Nah, manusia baru yang Tuhan mau kita punyai apa sih? Ayo, coba satu-satu baca yuk. Siapa yang mulai baca buat Lausu? Ayo dong, ya unmute dong, baca dong. Yang pertama apa? Berkata benar. Iya, yang kedua? Kasih. Terus? Bekerja. Jadi jangan mencuri, tapi bekerja. Terus? Perkataan membangun. Bangun, ya, jangan yang jorok-jorok. Terus? Damai. Terus apa lagi? Ramah. Jangan kudus. suka sebentar marah. Terus harus hidup kudus. Jangan suka mendendam, tapi saling mengampuni. Nah, ini perbedaan manusia lama dan manusia baru. Kita di dalam surat Efesus yang ditulis Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka harus tinggalkan manusia lama dan mereka harus menjadi manusia baru. Ada Roh Kudus yang menolong. Ayo kita lihat satu gambar yang bagus sekali. Nah, ini. Kemarin Lausu cari ya. Nah, ini manusia lamanya ditanggalkan terus memakai manusia baru. Adik-adik, apakah kalian sudah menanggalkan manusia lama Anda dan memakai manusia baru? Coba pikir di dalam hati, masih ada nggak manusia lama kalian yang masih kalian simpen, yang masih kalian nggak mau buang-buang? Padahal Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan punya identitas baru, harus pakai manusia baru kita. Nah, tapi Lausu susah ya. Kan banyak ya, kadang saya bisa lupa, saya nggak tahan, saya bisa salah lagi, saya bisa nanti melakukan hal yang Tuhan nggak suka. Gimana ya saya bisa ini? Adik-adik, tadi kita sudah tahu bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Allah Roh Kudus yang di dalam hati kita, Dia mau menolong kita, mengingatkan kita, dan Dia beri kekuatan, bantu kita pilih yang baik dan yang berkenan. Nah, itu yang suka ada di dalam hati kita. Boleh nggak sih? Patut nggak sih saya sebagai anak Tuhan melakukan hal-hal yang demikian? Tuhan suka nggak sih? Nah, itu yang selalu kita diberi untuk memilih.
Dan kita sudah punya kebebasan untuk memilih. Waktu kita berdosa, kita nggak bisa pilih yang baik dan yang benar. Tapi karena sudah ditebus, belum dosa itu sudah dipatahkan, kita sekarang bisa punya kekuatan dari Allah Roh Kudus membantu kita pilih yang baik dan yang benar. Nah, di dalam ini sebagai akhir dari surat Rasul Paulus, dia juga mengingatkan ya, selain kita harus menanggalkan manusia lama kita, memakai manusia baru, kita ini tidak dilepaskan. Si jahat itu, dia tidak mau melepaskan kita. Dia mau terus goda kita, dia mau terus menyerang kita supaya kita gagal, supaya kita jatuh. Nah, Rasul Paulus dalam akhir surat Efesus ini, dia mengingatkan kembali, selain kita menanggalkan, kita harus mempunyai satu perlengkapan ya sebagai seorang yang siap berperang, yang bisa melindungi kita dari semua panah-panah api si jahat yang mau menyerang kita. Nah, adik-adik tahu nggak gambar? Kalau yang suka main game itu ya tahu ya, ada apa prajurit-prajurit ya, mereka harus berpakaian yang lengkap kalau pergi berperang ya, tidak boleh ya ketinggalan ini ketinggalan itu, nanti nggak bisa pergi berperang. Nah, kita akan lihat perlengkapan senjata apa yang Allah mau kita miliki. Ayo kita lihat bersama-sama pada gambar berikut ini. Yuk. Nah, ya, ini adalah prajurit. Bagi anak-anak yang main game pasti tahu nih. Ini ya. Nah, di sini ada apa sih? Yang pertama kita akan lihat bersama, ada ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini ada namanya. Ikat pinggang kebenaran. Kenapa harus ada ikat pinggang sih? Kalau ikat pinggang itu mengikat bajunya supaya bajunya jangan longgar dan lepas. Tapi di sini katakan ikat pinggang ini adalah rasa percaya kepada firman Tuhan. Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan harus percaya firman Tuhan. Adik-adik bisa lihat ya, ini ada di Efesus 6. Efesus 6 ya, ayat 10 sampai 17 ya. Kalau adik-adik mau melihat dengan lebih jelas, di situ ada tertulis semua ya penjelasannya. Selain berikat pinggangkan kebenaran, terus seorang prajurit dia juga harus berbaju jira keadilan ya. Baju jira itu buat apa sih? Kalau kalian lihat gambar itu apa sih baju jira? Kalau orang perang itu pakai baju yang berlapis-lapis ya, malah dari besi-besi itu untuk apa sih? Untuk melindungi dari serangan. Iya, jadi waktu ketusuk atau apa ya, ini baju itu ya, ada baju jiranya ini yang melindungi ya, melindungi di bagian badannya ini baju jira keadilan. Nah, di sini dikatakan ini menjadi seperti Kristus di dalam hidup kita. Dia memampukan kita bertumbuh menjadi kuat dan dapat menolak godaan. Ya, jadi sudah ada ikat pinggang kebenaran, ada baju jira keadilan. Nah, sekarang harus lagi ada satu yang penting ya. Terus ada kasut kerelaan beritakan Injil. Ada nggak yang pernah lihat itu prajurit kalau pergi berperang nggak pakai sepatunya? Ada nggak sih ha? Ada nggak sih ha? Kalau nggak pakai sepatu baru jalan nggak lama udah langsung kakinya luka ya, nggak bisa jalan lagi ya, nggak kuat berdiri. Gimana pergi bertempur ya? Sudah belum bertempur kakinya sudah luka-luka ya. Nah, di sini kasut ini artinya semacam sepatu ya. Tapi di sini dikatakan punya keleraan untuk memberitakan Injil. Ini akan membuat kita boleh berdiri teguh dan tidak goyah ya melawan
dosa. Sudah pakai adik-adik, sudah ada itu? Sudah ada ikat pinggang, baju jira, dan kasut? Nah, terus kita akan masuk kembali. Selain sudah punya itu, kita akan punya satu lagi yang biasa buat nahan itu loh. Kalau ada serangan datang, ada satu yang besinya gede, itu buat nahan. Apa itu? Perisai. Betul, itu namanya perisai. Coba kalau orang pergi perang nggak punya perisai, waktu diserang dia nggak bisa tangkis ya, nggak bisa tangkis gitu ya, dia nggak bisa nahan itu, dia harus ada satu perisai iman. Nah itu namanya perisai iman, yaitu kita harus percaya kepada Allah yang akan menangkis ya, menangkal segala tuduhan dan godaan iblis yang datang seperti panah berapi. Jadi si jahat itu dia menyerang kita seperti panah berapi. Kita harus tangkis ya, tangkal dengan perisai iman, yaitu Tuhan sendiri yang menolong kita. Nah, kalau di sini ada, setelah itu ada kasut, ada perisai, ada satu lagi yang penting nih. Di bagian badan ini ada satu yang penting nih. Adik-adik tahu nggak ini? Kalau orang naik motor selalu harus pakai itu. Kalau nggak ada, waktu dia tabrak kan, plak, wah itu langsung dia out. Nah, kalau orang perang harus ada apa ini? Ketopong. Betul ya, ketopong keselamatan, melindungi bagian kepala. Kalau helm itu melindungi ya, pengendara motor. Tapi kalau prajurit harus punya ketopong keselamatan yang melindungi bagian penting ini. Nah, ketopong keselamatan ini digambarkan sebagai apa sih? Supaya iblis tidak bisa mengalahkan kita. Karena kita ini miliknya siapa? Milik Tuhan. Betul, supaya dia tidak bisa lagi mengalahkan kita karena kita milik Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi sudah masuk sampai ke ketopong. Sudah ada ikat pinggang, baju jira, kasut, perisai, ketopong. Nah, satu lagi. Selain sudah lengkap semuanya, ada satu yang penting ya. Kalau kita diserang terus, wah kita mah tunggu terus ya, diserang. Tapi kita harus punya penyerangnya juga. Apa itu? Pedang roh itu ya. Nah, kalau kita diserang, kita juga harus siap dengan pedang roh. Pedang roh itu di sini di dalam Efesus tadi yang Lausus suruh adik-adik lihat, itu adalah firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak? Waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus lawan dengan apa? Dicobai si iblis, dia lawannya dengan apa? Ada yang ingat? Tiga kali Tuhan Yesus di padang gurun itu dia dicobai si jahat itu, dia lawan dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi pedang roh ini adalah firman Tuhan. Allah memakai firman-Nya untuk mengusir segala ketakutan kita dan untuk menguatkan kita dan untuk menghibur kita. Nah, kalau gitu apakah kita harus berpakaian kayak gini setiap hari ya langsung di rumah? Ya tentu tidak ya. Nah, ini cuma adalah satu gambaran yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Yaitu bagaimana kalau kita sekarang untuk siap mempunyai senjata yang lengkap. Kita harus satu, belajar firman Tuhan dengan baik. Jadi jangan asal-asalan dengar, yang masuk sini, keluar sana gitu loh. Kita harus belajar dengan baik. Ya, terutama di dalam sekolah minggu. Kalau waktu bercerita, dengarlah baik-baik setiap firman yang diberitakan. Nah, selain kita mendengar di dalam sekolah minggu atau di sekolah kita belajar agama, tapi kita juga harus rajin membaca Alkitab sendiri di rumah. Karena Alkitab isinya apa sih? Isinya apa? Firman Tuhan. Betul. Nah, itu pedang rohnya ya, firman Tuhan.
Dan kita harus mempunyai satu hubungan yang baik dengan Allah sendiri melalui doa. Karena di sini tulis, berdoa selalu. Ketika kita berdoa, itu adalah satu komunikasi yang lebih hebat dari 5G, apalagi sekarang ngomong 6G. Itu adalah satu komunikasi antara bumi langsung ke surga, antara kita dengan Allah Bapa kita di surga. Nah, adik-adik, jangan lupa 3 itu belajar firman Tuhan dengan baik, ya, membaca firman Tuhan dengan baik, sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita tidak ditipu-tipu, diombang-ambingkan dengan ajaran yang aneh-aneh, ya. Terus kita harus punya satu hubungan berdoa dengan Tuhan. Mau adik-adik semuanya? Mau? Wah, gak mau ya, ini pada diem semua nih. Mau kita belajar bersama-sama? Bersandar kepada Tuhan, dan kita akan menang. Ayo kita masuk di dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini ada kelanjutan ya. Kita boleh nih buka Alkitab, ditandain, atau kita baca bersama-sama. Semua unmute, kita akan baca 2 kali bersama-sama. Ayo, semua sudah? Sudah unmute semuanya? Ayo, langsung rindu semua boleh partisipasi ikut ya. Kalau diajak bicara, bicaralah. Kalau waktu mendengar ya. Siap? 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ingat di 1 Korintus 13 ayat 5. Nah, kita tahu ya, kita tidak mudah kalau bisa melakukan semuanya itu. Kita butuh Tuhan menolong kita. Tadi ada teman yang sudah kasih tahu kita, proses pemulihan ini adalah sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ada satu lagu yang indah sekali, Lausa Anita ingat. Adik-adik bisa nyanyi bersama? Ayo kita lihat lagu ini ya. Siapa yang tahu lagu ini? Yuk, coba. Tahu semua lagu ini? Tahu ya, oke kita nyanyi bersama-sama. Biar Tuhan mengubah kita sedikit demi sedikit. Sedikit, 1, 2, 3. Sedikit demi sedikit. Tiap hari, Yesus mengubah aku. Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Puji Tuhan ya, Tuhan akan tolong kita sedikit demi sedikit merubah kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau tahu kami tidak bisa, kami lemah, kami membutuhkan Engkau. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Engkau tolong kami. Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hidup kami, menolong kami, memulihkan kami, mengubah kami, sehingga kami menanggalkan manusia lama yang Engkau tidak suka. Kami boleh memakai manusia baru yang boleh berkenan kepada Engkau. Engkau ubahlah kami sedikit demi sedikit.
hingga satu hari kami bertemu kembali dengan Engkau. Bapa, kami serahkan, biar Engkau juga tolong di dalam hidup kami. Kami boleh mempersiapkan hidup kami dengan memakai persenjataan yang lengkap dari Engkau. Satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Belajar firman dengan baik, sehingga kami tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang aneh-aneh, dan mempunyai satu komunikasi yang indah, senantiasa berbicara kepada Engkau, Bapa kami yang hidup. Bapa, kami serahkan setiap kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, lause kita, saya kembaliin ke lause kita. Lause Anita nggak ada game ya. Nggak bisa bikin game. Iya. Kalau mau bikin game, ngeprogram aja. Programming. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Terima kasih Lause Anita yang sudah melayani hari ini. Iya, tadi benar ya, tetap setia ikut ibadah ya. Bukan setia sama lause-lause, tapi setia sama Tuhan. Kalau lause-lause aja senang, kalian bisa setia mengikut ibadah, apalagi Tuhan. Wah, Tuhan lebih senang lagi. Gitu. Ya, adik-adik ya. Minggu depan. Ada pengumuman itu yang onsite tuh. Ya, minggu depan masih ada ibadah online secara Zoom. Tapi kita akan buka onsite. Kalian bisa datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu. Tapi belum di gedung sekolah minggu. Di ruang SMP. Yaitu di atas. Ya, di ruang SMP. Kalian boleh datang, tapi harus daftar. Supaya tidak terjadi crowd. Ya, kalian harus daftar dulu. Karena ada kuota cuma 30 anak. Nanti Lause bisa kasih link pendaftarannya di grup orang tua. Ya, nanti lewat Lause kelas ini yang akan share di grup orang tua, kalian boleh daftar. Cuma 30 anak. Terus kita ada ibadah gak online? Ada. Tetap ada jam 10.45. Jam 9 ibadah di gereja. Ikut 2 kali Lause. Ya, kalau kalian mau ikut 2 kali silakan gitu ya. Kapan itu mulai kapan? Itu tanggal 3 April. Linknya Lause belum kasih, memang Lause sengaja belum kasih, tapi nanti minggu depan Lause kasih. Ya, bukan minggu depan datang ibadah ya, belum. Datang ibadahnya tanggal 3 April. Minggu depan masih tanggal 27. Adik-adik siap-siap. Ya, kalau misalnya Lause saya mau daftar, tapi kuotanya udah penuh, udah 30, nggak apa-apa. Ikut 10.45. Nanti kita tambah lagi kuotanya. Ya. Nanti Lause kasih linknya di grup orang tua, minta papa mama untuk daftar. Jam 9. Ya, jam 9. Nggak keburu, nggak apa-apa. Jam 10.45 nanti online. Nanti kita lihat lagi, kita buka lagi kuotanya lebih banyak lagi. Tetap prokes ya, adik-adik tetap pakai masker. Nanti udah nyampe gereja, jangan gini. Lause aku engap, buka. Jangan. Ya, jangan dibuka. Nggak boleh buka masker. Kalian mau bawa hand sanitizer, silakan. Ya, di gereja ada, tapi kalau kalian punya pribadi juga silakan bawa. Jangan buka masker, diusahakan tidak minum di ruang ibadah. Kita saling jaga. Ya, Lause jaga kalian juga jaga teman-teman dan juga jaga semua. Oke, tanggal 3 April. Ya, nanti minta papa mama yang ini. Oke, minggu depan masih ibadah online 10.45, Lause tunggu. Kita bisa ibadah sama-sama. Ya, nggak lagi ibadah lewat YouTube ikut ibadah sendirian gitu, enggak. Di sini kan kita bisa sharing, bisa cerita-cerita, bisa ngobrol, bisa sapa, bisa ya temu kangen lah di online. bukan temu kangen, maksudnya kita bisa ibadah sama-sama. Oke, ada lagi mungkin dari Lause kelas 5-6 pengumuman lain? Semboyan Clan of Christ. Moto. Iya nih, lupa nih. Moto Clan of Christ. Tema kita tahun ini Clan of Christ. Ayo, ada 3 kata. Apa itu? Saling berbagi, saling menolong. Gayanya gimana gayanya? Saling mengasihi.
Oke. Itu bukan cuma moto doang ya. Itu kita mau terapkan, kita mau aplikasikan, kita mau lakukan bagi sesama kita. Oke. Kita mau tutup ibadah kita. Rasul-rasul lain ada lagi? Oke. Minggu depan kita kembali lagi. Nah, Lausa mau bilang begini nih. Kalian, maksudnya gini. Kita ikut ibadah. Tadi Lausa udah admit beberapa nih, padahal kita udah mulai. Minggu depan jangan telat ya. Ikut ibadahnya jangan telat. Yang pas jamnya before time, jangan on time. Ya minimal on time lah ya, maksimal on time. Tapi ya kalau bisa sebelumnya gitu. Kalian kalau nonton bioskop jamnya jam 10.45, oh cepet-cepet jam 10 udah tongkrongin di depan studio gitu. Terus nonton film kartun misalnya, atau nonton jam 9, jam 8 udah bangun, udah siap-siap gitu sebelum jamnya. Nah, ikut ibadah kita menghormati Tuhan. Ya, datang sebelum jamnya. Kalau belum di-admit nggak apa-apa. Lausa sebisa mungkin sebelum jamnya sudah admit kalian. Gitu. Kalian juga datangnya jangan telat. Oke, menghadap Tuhan, menghormati Tuhan ya. Kita akan tutup ibadah kita. Semua unmute. Kita naikkan Bapa terima kasih. Ya, semua unmute. Nggak apa-apa, tabrakan nggak apa-apa. Yang penting kita dari rumah kita bisa nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ibadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menyapa teman-teman kami, boleh menyapa lausa-lausa kami. Terima kasih ya Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami nggak mau lewat gitu aja lalu kami lupa. Tapi bagaimana Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mudah Tuhan di dalam berubah menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami, tapi kami bersyukur ada Roh Kudus dalam hidup kami, dalam diri kami, yang menolong kami untuk boleh sedikit demi sedikit berubah. Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami mau berubah. Kami nggak mau hidup dalam manusia lama. Kami nggak mau hidup seperti orang-orang yang belum ditebus, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, diselamatkan. Untuk itulah kami mau berjuang. Roh Kudus menolong kami untuk kami berjuang menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati lausa-lausa kami yang sudah melayani hari ini, berkati juga papa mama, adik-adik semua. Berikan kesehatan yang baik, dalam sekolah juga semua boleh berprestasi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan sendiri yang boleh menolong, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, kami tidak menyakiti orang, tapi kami menyenangkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.